Denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar begitu nyaring di ruang makan yang sunyi ini. Suara itu seolah menjadi satu-satunya penanda kehidupan di antara kami bertiga, membelah keheningan yang mencekik. Aku menunduk, menatap nasi putih di piringku yang baru tersentuh separuh. Sementara uap panas dari sayur lodeh yang mulai mendingin menerpa wajahku, gagal menghangatkan hatiku yang terasa beku. Di Yujeng Meya, Ibu Lastri, ibu mertuaku, duduk dengan punggung tegak yang kaku. Matanya yang tajam sesekali melirik ke arahku, lalu beralih ke putranya, Bram, yang duduk di hadapanku. Aku tahu arti lirikan itu. Itu adalah kode, sebuah isyarat tanpa suara yang sudah terlalu sering kulihat dalam 2 bulan terakhir ini. Erate, suara Bram memecah keheningan. Nadanya rendah, mencoba terdengar lembut, namun aku bisa menangkap getaran ketidaksabaran di sana. Aku menghela napas panjang tanpa suara, meletakkan sendokku perlahan. Ya mas, Bram meletakkan serbetnya di meja, lalu memajukan tubuhnya sedikit. Tangannya terjalin di atas meja makan kayu jati yang mengilap, posisi yang selalu ia ambil ketika hendak memulai negosiasi. Tadi siang masih telepon lagi sama Pak Hendra. Dia bilang, peluang investasi kargo ini nggak akan nunggu lama. Kalau minggu depan kita nggak setor modal, slotnya bakal diambil orang lain, ujar Bram. Matanya menatapku lekat, mencoba mengunci pandanganku. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam setahun, Rat. 3 kali lipat. Aku merasakan otet-otet di leherku menegang. Topik ini lagi. Selalu ini. Mas, jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap hormat namun tegas. Kita sudah bahas ini berkali-kali. Tabungan kita cukup untuk hidup sehari-hari. Gaji mas juga lancar. Kenapa harus memaksakan diri ikut investasi yang modalnya sebesar itu? Karena mas mau maju. Ratih, sela Bram cepat. Suaranya naik 1 oktav. Kamu pikir mas mau jadi karyawan biasa seumur hidup? Mas mau punya usaha sendiri. Mas mau kamu dan ibu hidup lebih enak. Apa itu salah? Enggak salah, mas. Tapi caranya, potongku, memberanikan diri menatap matanya. Kamu minta aku menjual tanah di Magelang. Itu bukan sekadar tanah kosong, mas. Itu peninggalan bapak dan ibu. Cuma itu yang tersisa dari mereka untuk aku. Tiba-tiba, suara decak lidah terdengar keras dari ujung meja. Bu Lastri meletakkan gelas airnya dengan sedikit hentakan. Harta itu titipan, Ratih. Suara Bu Lastri terdengar dingin, menusuk telinga. Orang tua kamu sudah meninggal. Mereka nggak butuh tanah itu. Yang butuh itu yang masih hidup. Suamimu ini sedang berjuang demi keluarga, demi masa depan rumah tangga kalian. Kok ya kamu sebagai istri malah jadi penghalang? Kata-kata itu bagaikan jarum yang ditusukkan tepat ke dadaku. Bu, bukan Ratih mau menghalangi, tapi itu amanah. Bapak dulu berpesan, supaya tanah itu dijaga, jangan dijual. Kalau tidak benar-benar darurat. Sekarang kita makan masih bisa, rumah ada, kendaraan ada. Di mana letak daruratnya? Bu Lastri mendengus. Wajahnya yang mulai keriput menunjukkan ekspresi tidak suka yang kental. Ia memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. Darurat itu bukan cuma soal besok bisa makan atau tidak. Ratih, darurat itu kalau suami punya sita-cita besar, tapi istrinya picik. Nggak mau modalin, sindir Bu Lastri tajam. Kamu itu mikirnya sempit. Tanah di kampung itu cuma bakal jadi sarang ular kalau didiamkan. Kalau dijual, uangnya diputar sama Bram, hasilnya bisa buat beli tanah lagi yang lebih luas nanti. Kamu nggak percaya sama kemampuan suamimu sendiri. Bukan masalah percaya atau tidak, Bu. Lantas apa? Bram memotong. Kali ini ia menggebrak meja pelan. Getarannya membuat sendok di piringku bergeser. Kamu itu egois, Rat. Kamu lebih mementingkan nostalgia sama benda mati daripada masa depan kita. Kamu pikir aku kerja keras siang malam buat siapa? Buat kita. Aku terdiam, merasakan mataku mulai memanas. Rasanya tidak adil. Selama 5 tahun pernikahan ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang penurut. Aku mengatur keuangan rumah tangga dengan teliti, merawat Bu Lastri selayaknya ibuku sendiri, meskipun sikapnya seringkali ketus, dan melayani segala kebutuhan Bram tanpa mengeluh. Tapi begitu menyangkut tanah warisan itu, satu-satunya hal yang membuatku merasa masih memiliki akar dan kenangan akan orang tuaku, mereka melabeliku sebagai istri egois. Tanah di Magelang itu adalah tempat aku tumbuh. Di sana ada pohon mangga yang ditanam bapak saat aku lahir. Di sana ada bekas kolam ikan, tempat ibu biasa duduk sore hari. Menjualnya demi sebuah bisnis yang belum jelas juntrungannya, rasanya seperti menjual sebagian dari jiwaku sendiri. Mas, suaraku bergetar. Coba cari pinjaman bank, kalau memang prospeknya sebagus itu. Sertifikat rumah ini bisa dijadikan agunan kan? Bram menggeleng kasar,
Wajahnya memerah karena frustrasi. Bunga bank itu tinggi, Ratih. Kamu mau mencekik suamimu dengan utang riba. Kalau pakai uang hasil jual tanah kan bersih. Nggak ada beban bulanan. Kenapa sih kamu keras kepala sekali? Iya, heran ibu, timpal Bu Lastri sambil mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. Istri zaman sekarang itu aneh, dikasih jalan surga, lewat berbakti sama suami, malah nolak. Ingat Ratih, ridho suami itu ridho Tuhan. Kalau Bram gak ridho sama kamu gara-gara kamu pelit begini, gimana nasibmu di akhirat nanti? Dada ini rasanya sesak sekali. Mereka menggunakan agama, menggunakan kewajiban, menggunakan rasa bersalah untuk memojokkanku. Aku meremas kain rokku di bawah meja, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan mereka. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jika aku menangis, mereka akan semakin menekan. Tanah itu nilainya akan terus naik, Mas. Bu, aku mencoba berargumen logis, mengabaikan serangan emosional mereka. Kalau dijual sekarang buru-buru, harganya pasti jatuh. Sayang, alasan. Sergah Bram. Ia berdiri dari kursinya, mendorong piring makannya menjauh hingga berisik. Nafsu makannya jelas sudah hilang, begitu juga denganku. Bilang saja kamu memang gak mau lihat aku sukses. Kamu takut kalau aku kaya, aku bakal macam-macam. Begitu, pertanyaan itu membuatku tertegun. Demi Allah, gak ada pikiran begitu, Mas. Kalau begitu buktikan. Bram menunjuk wajahku, telunjuknya bergetar karena emosi. Besok siapkan sertifikatnya, minggu depan kita ke notaris. Aku nggak mau dengar penolakan lagi. Aku capek, Rat. Capek punya istri yang nggak suportif. Tanpa menunggu jawabanku, Bram melangkah lebar meninggalkan ruang makan. Suara langkah kakinya yang berat menaiki tangga terdengar menggema, disusul dengan suara pintu kamar yang dibanting keras. Bam, keheningan kembali menyelimuti ruang makan. Namun kali ini terasa jauh lebih mencekam. Aku masih duduk terpaku, menatap kursi kosong yang baru saja ditinggalkan Bram. Dengar itu, suara Bu Lastri kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun penuh bisa. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Wanita paruh baya itu sedang menatapku sambil menggelengkan kepala. Seolah-olah aku adalah kasus tanpa harapan. Laki-laki itu punya harga diri, Ratih. Kalau keinginannya terus-terusan dihalangi, dia bakal cari pelarian. Jangan salahkan Bram kalau nanti dia jadi dingin sama kamu. Jangan salahkan ibu kalau rumah tanggamu berantakan cuma gara-gara sebidang tanah. Ucap Bu Lastri sambil berdiri. Ia merapikan kebayanya sejenak. Pikirkan baik-baik omongan ibu. Jadilah istri yang tahu diri. Kamu itu numpang hidup di rumah anakku. Setidaknya berikan kontribusi yang nyata. Setelah mengucapkan kalimat yang meremukkan hati itu, Bu Lastri berjalan perlahan menuju kamarnya di lantai bawah, meninggalkanku sendirian di meja makan yang penuh dengan sisa makanan dingin. Aku duduk diam selama beberapa menit, membiarkan kalimat numpang hidup itu terenjing-enjing di kepala. Padahal gaji bulananku sebagai guru privat pun sering kupakai untuk menutupi belanja dapur saat Bram beralasan uangnya terpakai untuk operasional. Tapi di mata mereka, semua itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tanah warisan itu. Dengan gerakan lambat dan tubuh yang terasa berat, aku mulai membereskan piring-piring kotor. Denting piring yang kutumpuk terdengar menyedihkan. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya lolos juga, menetes jatuh membasahi punggung tanganku. Aku berjalan ke wastafel, menyalakan keran air. Suara gemericik air sedikit meredam isak tangisku. Di luar jendela dapur, langit malam terlihat gelap pekat tanpa bintang. Sama seperti perasaanku saat ini. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Tanah itu adalah janjiku pada Bapak. Bapak tidak mewariskan harta banyak, Nduk. Kata Bapak dulu, seminggu sebelum meninggal, saat kami duduk di beranda rumah Magelang, tapi tanah ini, jaga ya, kalau kamu susah, kamu bisa pulang ke sini. Ini rumahmu selamanya. Tanah itu adalah jaring pengamanku. Dan sekarang, dua orang yang seharusnya menjadi pelindungku, justru memaksaku untuk memotong jaring itu demi ambisi yang mereka sebut modal usaha. Ada keraguan yang menyelinap di hatiku. Bram sangat gigih, bahkan terkesan putus asa untuk mendapatkan uang itu. Apakah benar hanya untuk bisnis kargo? Bram memang ambisius, tapi biasanya dia lebih perhitungan. Kenapa kali ini dia begitu nekat sampai mau menjual aset jangka panjang? Dan Bu Lastri, dukungannya pada Bram, terasa begitu membabi buta. Seolah ada agenda lain yang tidak aku ketahui. Sambil menggosok piring dengan sabun, aku menatap bayanganku yang samar di kaca jendela depan wastafel. Wajahku terlihat lelah, mataku sembab. Aku mencintai Bram. Sungguh, tapi malam ini, rasa cinta itu tertutup oleh rasa kecewa dan curiga yang mulai tumbuh. Desakan mereka terasa tidak wajar. Aku mematikan keran air,
mengeringkan tangan dengan lap gantung. Mataku melirik ke arah tangga yang gelap. Di atas sana, suamiku mungkin sedang marah besar. Atau mungkin dia sedang merencanakan cara lain untuk memaksaku. Aku bersandar pada meja dapur, menghela napas panjang. Aku tidak akan menjual tanah itu. Tidak hari ini, tidak besok. Tapi, aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Dan malam ini, di rumah yang seharusnya menjadi surgaku, aku merasa seperti orang asing yang sedang dikepung musuh dalam selimut. Suara detak jam dinding di ruang tengah terasa seperti palu godam yang menghantam kesunyian malam. Sudah pukul 11:30. Sayur lodeh dan ikan asin goreng yang kusiapkan sejak sore sudah lama dingin. Tergeletak bisu di meja makan yang hanya diterangi lampu temaram. Aku duduk terpaku di kursi kayu, menatap piring-piring itu dengan tatapan kosong. Sementara pikiranku melayang jauh, menelusuri labirin kecurigaan yang semakin hari semakin menyesakkan dada. Akhir-akhir ini, rumah ini terasa bukan lagi seperti tempat pulang, melainkan sebuah arena perang dingin. Dingin yang menusuk tulang, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena sikap Bram yang berubah drastis. Suara deru mesin mobil terdengar samar dari halaman depan, memecah lamunanku. Jantungku berdesir, campuran antara lega karena suamiku pulang dengan selamat, dan rasa mual karena harus menghadapi wajahnya yang belakangan ini selalu menekuk masam. Aku bangkit, merapikan daster batikku yang sedikit kusut, dan berjalan menuju pintu depan. Kunci berputar, pintu terbuka. Sosok Bram muncul dengan kemeja yang dua kancing teratasnya terbuka, dan lengan yang digulung asal-asalan. Wajahnya berminyak, rambutnya sedikit acak-acakan. Namun, saat ia melangkah masuk melewati tubuhku, ada sesuatu yang menyambar indera penciumanku. Bukan bau keringat apek khas orang yang seharian bekerja keras di proyek atau rapat maraton. Itu aroma, vanila, bercampur, manis, tajam dan asing. Itu bukan parfumku. Aku tidak pernah memakai wewangian semenyengat itu. Mas sudah pulang, sapaku pelan, berusaha menahan gejolak di dada. Tanganku terulur hendak meraih tas kerjanya, sebuah gestur rutin yang biasa kulakukan. Namun, Bram menepis tanganku halus, tapi cukup tegas untuk membuatku terhenti. Nggak usah, Ti, aku bisa sendiri. Capek. Ia berjalan gontai menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya di sana tanpa menoleh padaku. Aku mengikutinya, berdiri kaku di dekat meja tamu. Mas mau makan? Sayurnya bisa aku hangatkan sebentar, tawarku. Meski nafsu makanku sendiri sudah hilang entah kemana. Bram memijat pelipisnya dengan mata terpejam. Nggak nafsu, aku udah makan di luar sama klien sampai semalam ini, Mas? Tanyaku. Nada suaraku bergetar sedikit, menyelipkan keraguan yang tak mampu lagi kusembunyikan. Bram membuka matanya, menatapku dengan sorot mata yang tajam dan penuh intimidasi. Kamu mulai lagi ya? Aku ini kerja banting tulang, Ratih, cari modal. Kamu pikir gampang meyakinkan investor kalau modal kita sendiri cekak? Napasnya memburu, seolah akulah beban terberat dalam hidupnya. Kalau saja kamu nggak keras kepala, lanjutnya dengan nada yang lebih rendah, namun penuh racun. Kalau saja kamu mau tanda tangan surat jual beli tanah itu, aku nggak perlu lembur sampai malam begini. Aku bisa punya modal sendiri. Kamu nggak kasihan sama suamimu yang kayak sapi perah ini? Kata-kata itu lagi selalu bermuara ke sana. Tanah warisan Bapak. Tanah yang dijaga Bapak dan Simbo dengan darah dan keringat mereka. Bram memutarnya seolah-olah akulah istri durhaka yang membiarkan suaminya menderita. Padahal, aku hanya ingin menjaga satu Satania kenangan yang tersisa. Aku cuma nanya, Mas, nggak perlu meri-merah? Jawabku lirih, menunduk untuk menyembunyikan genangan air di pelupuk mata. Ya kamu nanyanya kayak polisi interogasi maling. Udah aku mau mandi terus tidur, kepalaku mau pecah rasanya. Bram bangkit dengan kasar, menyambar tasnya, dan melangkah lebar menuju kamar tidur kami. Aku membiarkannya pergi. Rasa curiga yang tadi hanya berupa bisikan, kini berteriak lantang di kepalaku. Aroma parfum itu masih tertinggal samar di ruang tamu, menjadi saksi bisu kebohongan yang ia coba tutupi dengan amarah. Setengah jam kemudian, aku masuk ke kamar. Lampu utama sudah dimatikan. Hanya menyisakan lampu tidur di atas nakas yang memancarkan cahaya oranye redup. Bram sudah terlelap, dengkur halusnya terdengar berirama. Punggungnya membelakangiku, menciptakan tembok pemisah yang tak kasat mata di atas ranjang yang sama. Mataku tertuju pada nakas di samping tempat tidurnya. Ponsel pintarnya tergeletak di sana, mengisi daya. Biasanya, Bram tidak pernah melepaskan ponsel itu dari genggamannya, bahkan saat ke kamar mandi sekalipun. Mungkin karena terlalu lelah tahu, mungkin karena merasa terlalu aman,
Setelah memarahi kuya teledor malam ini, aku naik ke atas ranjang dengan gerakan sangat pelan, menahan napas agar per kasur tidak berdecit. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku dengan ritme yang menyakitkan. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Tanganku gemetar saat meraih ponsel berwarna hitam itu. Layarnya menyala saat kusentuh, meminta sandi. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. 1+2=0=5. Sandi salah. Dahiku mengernyit. Selama 5 tahun pernikahan, sandi ponselnya selalu tanggal itu. Kapan dia menggantinya? Aku mencoba tanggal lahirnya. Sandi salah, keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Bram mengganti sandinya. Ini bukan pertanda baik, ini adalah benteng. Dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku menoleh ke arah Bram. Dia masih mendengkur. Napasnya berat dan teratur. Aku meletakkan kembali ponsel itu. Tapi rasa penasaran ini membakarku hidup-hidup. Jika aku tidak tahu malam ini, aku bisa hilang. Mataku tertuju pada jari jempol kanan Bram yang terkulai di atas bantal guling. Ide gila itu muncul. Risikonya sangat besar. Jika dia bangun dan memergokiku, dia akan punya alasan lebih kuat untuk menuduhku sebagai istri yang tidak percaya suami. Dia akan memutarbalikkan fakta dan membuatku semakin terpojok. Tapi, aroma parfum wanita lain di kemejanya tadi memberiku keberanian nekat. Dengan hati-hati, aku mengambil ponsel itu lagi. Aku menggeser tubuhku mendekat ke arahnya. Perlahan, sangat perlahan, aku meraih pergelangan tangan kanannya. Kulitnya terasa hangat. Aku menahan napas, berdoa dalam hati agar Tuhan menutup indera perasanya sejenak. Aku menempelkan jempol Bram ke sensor di layar ponsel. Detik terasa seperti jam. Klik, layar terbuka. Aku nyaris memekik, tapi segera ku bekap mulutku sendiri. Aku menarik tanganku secepat kilat, lalu membalikkan badan membelakangi Bram, menyembunyikan cahaya ponsel di balik selimut tebal. Tampilan menu utama ponselnya terlihat biasa saja, tapi aku tahu kemana harus mencari. Jari-jariku yang dingin menekan ikon aplikasi pesan hijau. Dadaku serasa dihantam batu besar saat melihat daftar obrolan paling atas. Bukan nama klien, bukan nama bos, bukan pula namaku. Kontak itu disematkan di posisi teratas, dengan nama Maya, diikuti emotikon hati berwarna merah. Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka percakapan itu. Mataku menyusuri deretan kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. Mas, kapan transfer lagi? Katanya kalau tanah itu laku kita bisa langsung DP apartemen yang di Pakuwon. Pesan dari wanita bernama Maya itu dikirim tadi siang pukul 14. Balasan Bram di bawahnya membuat ulu hatiku nyeri, seolah ditikam belati berkarat. Sabar ya, sayang. Istriku yang bodoh itu masih alot banget. Dia sok idealis pertahanin tanah orang tuanya. Tapi tenang aja, ibu juga udah bantu tekan dia kok. Nanti kalau dia udah nyerah, uangnya langsung aku alihkan ke rekening kamu. Air mataku menetes. Jatuh tepat di atas layar ponsel, membiaskan cahaya menjadi buram. Istriku yang bodoh. Begitu dia menyebutku di hadapan wanita lain. Aku menggulir layar ke atas, menelusuri riwayat percakapan mereka. Ada banyak foto. Bram dan Maya makan malam di restoran mewah mungkin, rapat klien yang dimaksud Bram tadi. Ada foto mereka berpelukan di dalam mobil. Lalu, aku menekan satu foto profil wanita itu. Maya. Dia cantik. Sangat cantik. Harus kuakui. Rambutnya dicat pirang kecoklatan. Ditata gelombang sempurna. Wajahnya dipoles. Makeup, tebal namun rapi. Pakaiannya terlihat bermerek dan glamor. Dia terlihat seperti wanita karier sukses atau model. Sangat kontras denganku, yang hanya ibu rumah tangga sederhana, yang sehari-hari berkutat dengan asap dapur dan daster batik. Jariku terus menggulir, mencari bukti lebih dalam. Meski hatiku berteriak minta berhenti, aku menemukan sebuah video singkat. Di video itu, Bram sedang tertawa lepas tawa yang sudah lama tidak kudengar di rumah ini. Dia merangkul Maya sambil memegang gelas wine. Cheers untuk masa depan kita, Mas. Suara manja Maya terdengar dari pelan. Cheers untuk kebebasan dari si kolot, jawab Bram sambil mengecup pipi wanita itu. Si kolot. Aku mematikan layar ponsel itu dengan tangan lemas. Rasanya seluruh tenagaku disedot habis. Kegelapan di balik selimut terasa mencekik. Jadi, selama ini desakan untuk modal usaha, caci maki Bulastri tentang aku yang tidak berbakti, dan sikap dingin Bram, semuanya hanyalah skenario busuk untuk memuaskan keserakahan mereka? Tanah warisan Bapak bukan untuk masa depan kami. Tanah itu akan dijual untuk membiayai gaya hidup wanita simpanan Bram. Dan yang paling menyakitkan, Bram menyebut ibunya sendiri mertuaku sudah tahu dan membantu menekan aku. Aku meletakkan kembali ponsel itu di nakas
dengan gerakan sangat hati-hati. Seolah benda itu adalah bom yang siap meledak. Aku berbaring telentang, menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap gulita. Di sampingku, Bram menggeliat pelan, lalu kembali mendengkur. Tidurnya begitu nyenyak, tanpa beban dosa sedikit pun. Dia tidur dengan tenang setelah merencanakan kehancuran hidupku dan melucuti satu-satunya harta peninggalan orang tuaku. Air mataku berhenti mengalir. Rasa sedih yang tadi meluap, kini perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih tajam. Aku tidak akan melabraknya malam ini. Tidak, itu terlalu mudah bagi Bram. Dia pasti akan menyangkal, memukul, atau malah langsung menceraikanku dan mengusirku pergi tanpa membawa apa-apa. Aku sendirian di sini, dikepung oleh suami pengkhianat dan mertua yang bersekongkol. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan tekad baru. Mereka mengira aku bodoh, mereka mengira aku lemah dan kolot. Biarlah mereka berpikir begitu, karena mulai detik ini, aku bukan lagi Ratih yang hanya bisa menangis saat dimaki. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merekam setiap kata dalam pesan itu di memori otakku. Jejak kecurigaan ini telah membawaku pada kebenaran yang pahit. Tapi kebenaran inilah yang akan menjadi senjataku. Besok, aku akan tersenyum. Aku akan berpura-pura menjadi istri yang bodoh, seperti yang mereka kira. Tapi di balik senyum itu, aku akan mulai menggali kuburan untuk ambisi mereka, satu cangkul demi satu cangkul. Tanganku masih gemetar hebat siala tulang-tulang. Di jemariku telah berubah menjadi jeli yang tak bertenaga. Ponsel pintar milik Bram terasa panas dalam genggamanku. Atau mungkin, darahku sendiri yang mendidih, hingga membuat segalanya terasa membara. Cahaya dari layar itu menusuk mata di tengah kegelapan kamar tidur kami. Satu-satunya sumber penerangan yang kini menelanjangi kebusukan suamiku. Di sampingku, Bram mendengkur halus. Irama napasnya begitu tenang, begitu damai, seolah ia adalah pria paling suci di muka bumi. Betapa ironisnya, di saat ia tidur nyenyak dalam peluk mimpi indahnya, ia telah membunuh jiwa istrinya yang terjaga di sebelahnya. Aku tidak langsung meletakkan ponsel itu. Rasa sakit yang menghantam dadaku bukan lagi sekadar nyeri, melainkan sebuah tikaman yang diputar perlahan. Tadi, aku hanya melihat foto-foto mesra mereka Maya, wanita dengan rambut bergelombang sempurna, dan pakaian bermerek yang membalut tubuh rampingnya. Namun, jemariku bergerak sendiri, didorong oleh masokisme rasa ingin tahu yang menyiksa. Aku membuka riwayat percakapan mereka yang lebih lama. Aku perlu tahu. Aku harus tahu seberapa dalam lubang pengkhianatan ini. Dan di sanalah aku menemukannya. Alasan sebenarnya. Mataku menyapu deretan pesan yang dikirim 3 hari lalu. Sayang, kamu janji loh bulan depan, kita udah bisa DP rumah yang di klaster Harmony itu. Marketingnya bilang, unit yang view taman tinggal 1. Kalau telat, diambil orang, tulis Maya. Ada emotikon wajah sedih di sana, seolah memancing simpati. Balasan Bram di bawahnya membuat lambungku terasa dipelintir. Sabar ya, cantik, si Ratih masih agak alot soal tanah warisan bapaknya itu. Tapi tenang aja, ibu udah bantu tekan dia kok, sebentar lagi pasti dia luluh. Tanah itu laku mahal, cukup banget buat DP besar sama beli Shervy baru buat kamu. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk mataku mendadak kering, tergantikan oleh rasa dingin yang mencekam. Napas tercekat di tenggorokan. Jadi, ini, segala bentakan, segala manipulasi emosional, segala tuduhan bahwa aku istri yang tidak berbakti karena menahan modal usaha, semuanya hanyalah panggung sandiwara. Mereka menginginkan tanah warisan mendiang bapak, bukan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga kami, bukan untuk modal bisnis catering, atau bengkel seperti yang Bram bualkan selama ini. Mereka menginginkan tanah itu untuk membiayai kehidupan baru Bram bersama pelacur ini. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan kiri, menahan jeritan yang siap meledak. Aku ingin memukul wajah Bram saat itu juga. Aku ingin membangunkannya dan melempar ponsel ini ke wajahnya. Namun, sisa-sisa akal sehat menahanku. Jika aku meledak sekarang, aku hanya akan menjadi istri histeris yang mudah disingkirkan. Aku butuh lebih dari sekadar chat ini. Aku butuh kepastian tentang sejauh mana persekongkolan ini berjalan. Dengan hati-hati, aku meletakkan ponsel itu kembali ke nakas, persis di posisi semula. Aku membaringkan tubuhku membelakangi Bram, menatap kosong ke arah tembok, yang catnya mulai mengelupas. Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Setiap tarikan napas Bram terdengar seperti ejekan di telingaku. Keesokan harinya, suasana rumah terasa mencekik. Bram berangkat kerja dengan tergesa-gesa,
memberikan kecupan hambar di pipiku yang terasa seperti sengatan lebah beracun. Doain ya Bu, hari ini Mas ada meeting penting. Semoga proyeknya gol, biar kita nggak pusing lagi soal duit. Ucapnya sambil membenarkan kerah kemejanya. Aku hanya mengangguk kaku barusiha mati motion, agar tidak meludahi wajahnya. Hati-hati Mas, jawabku lirih. Suaraku terdengar asing, datar dan kopong. Siang harinya, seperti jadwal rutin neraka duniawi, ibu mertuaku, Bu Lastri, datang berkunjung. Suara pagar besi yang didorong kasar menjadi pertanda kedatangannya. Wanita parubaya itu masuk ke ruang tamu dengan langkah yang dihentakkan, membawa aura dominasi yang selalu membuatku merasa kerdil di rumahku sendiri. Siang Bu, sapaku sambil meletakkan secangkir teh manis hangat di meja. Uap teh mengepul. Satu-satunya hal yang hangat di ruangan itu. Bu Lastri tidak menjawab salamku. Ia langsung duduk, mengibaskan kipas tangannya dengan ritme cepat. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan sebelum mendarat padaku dengan tatapan meremehkan. Tanah itu gimana, Ratih? Masih mau kamu tahan-tahan? Tembaknya langsung. Tidak ada basa-basi. Aku duduk di kursi seberangnya, meremas ujung dasterku di bawah meja. Ratih masih pikir-pikir, Bu. Sayang kalau dijual sekarang, harganya lagi turun. Dustaku. Mencoba memancing reaksinya. Halah, alasan saja kamu. Bu Lastri membentak, membuat cangkir di meja sedikit bergetar. Suamimu itu butuh modal. Sekarang, kamu ini istri macam apa? Suami mau maju, malah dihalang-halangi. Tanah nganggur begitu? Buat apa dipeluk-peluk? Nunggu kiamat. Biasanya, aku akan menunduk dan meminta maaf. Tapi hari ini, dengan bayangan Chat Bram dan Maya di kepalaku, aku memberanikan diri menatap matanya. Tapi Mas Bram bilang, usahanya belum jelas. Bu, Ratih cuma takut uangnya habis percuma. Bu Lastri mendengus kasar. Bibirnya mencibir sinis. Kamu itu memang picik, Ratih, nggak punya visi. Bram itu anak pintar, dia tahu apa yang dia lakukan. Tugasmu cuma nurut, tanda tangan, jual, kasih uangnya ke suamimu. Selesai, jangan bikin susah anak saya. Saat itu, ponsel Bu Lastri berbunyi. Ia melirik layar. Lalu wajahnya yang tadi garang, mendadak berubah sedikit lebih lunak. Meski masih menyisakan ketegangan. Ia mengangkat telepon itu tanpa beranjak dari tempat duduknya. Seolah keberadaanku di sana tidak dianggap. Halo Bram, kenapa? Loh, suaranya melembut drastis saat berbicara dengan anak emasnya. Jantungku berdegup kencang. Aku pura-pura bangkit. Saya ke belakang dulu ya Bu, ambil toples nastar. Aku berjalan menuju dapur. Namun langkahku terhenti, tepat di balik tirai penyekat ruang tengah. Aku menempelkan punggungku ke dinding dingin. Menahan napas, menajamkan telinga. Di ruang tamu, suara Bu Lastri terdengar jelas. Meski ia sedikit merendahkan volume bicaranya. Iya, ibu barusan ngomong sama istrimu yang kepala batu itu. Masih Bram, masih muter-muter alasannya. Katanya harga tanah lagi turun lah, takut modal habis lah. Dasar perempuan desa, nggak tahu diuntung. Jeda sejenak. Bram pasti sedang mengatakan sesuatu di seberang sana. Lalu, kalimat Bu Lastri selanjutnya meruntuhkan duniaku untuk yang kedua kalinya. Lebih hancur dari sebelumnya. Iya, ibu tahu. Kasihan si Maya kalau harus nunggu lama-lama, Le. Ibu juga nggak tega. Dia kan beda sama Ratih. Dia wanita karir, cantik, terawat. Kalau kamu nggak cepet-cepet belikan rumah itu, nanti dia lari sama orang lain gimana? Ibu setuju sekali kamu sama Maya. Bibit bebet bobotnya jelas. Nggak kayak yang ini, cuma modal tanah warisan saja belagunya minta ampun. Aku merasa lututku lemas seketika. Aku merosot perlahan, berpegangan pada pinggiran lemari pajangan, agar tidak menimbulkan suara gaduh. Jadi, ibu tahu, Bu Lastri bukan hanya tahu Bram berselingkuh. Dia mendukungnya. Dia merestuinya. Bahkan dia membandingkanku dengan pelakor itu, seolah aku adalah barang rongsokan, dan Maya adalah berlian. Air mata yang kutahan sejak semalam, akhirnya tumpah. Namun, tanpa suara. Rasanya sakit sekali. Sakit yang bukan fisik. Tapi rasanya seperti seluruh organ dalamku diremas kuat-kuat. Selama ini aku mengabdi, membersihkan rumahnya, merawat anaknya, menelan semua hinaannya. Berharap suatu hari, ia akan melihatku sebagai menantu yang baik. Ternyata, di matanya, aku hanyalah penghalang bagi kebahagiaan anaknya bersama wanita lain yang lebih berkelas. Tenang saja, suara Bu Lastri terdengar lagi. Kali ini dengan nada penuh konspirasi yang licik. Terus, tekan dia. Kalau perlu, kamu ancam cerai saja, Bram. Biasanya perempuan model Ratih ini
Takut kalau jadi janda. Nanti kalau tanahnya sudah laku, uangnya sudah di tanganmu, baru kamu urus surat cerai beneran. Biar dia tahu rasa. Aku membekap mulutku kuat-kuat, hingga telapak tanganku terasa sakit tergigit gigi. Ancam cerai? Itu rencananya, mengambil hartaku, lalu membuangku seperti sampah. Percakapan itu berakhir dengan tawa kecil Bu Lastri. Ya sudah, kerja yang rajin. Nanti malam ibu bantu ngomong lagi. Maya, salam nggak buat ibu? Oh, iya. Bilangin ibu juga suka tas yang dia kasih kemarin. Itu baru menantu idaman. Sambungan telepon terputus. Aku duduk terpaku di lantai dapur yang dingin. Aroma bawang dan bumbu dapur yang biasanya membuatku merasa homey, kini membuatku mual. Tas? Jadi tas bermerek yang dipamerkan Bu Lastri minggu lalu itu dari Maya. Dibelikan menggunakan uang beramuang belanja, yang selama ini ia potong dengan alasan penghematan. Potongan-potongan ke satu, puzzle, ke satu itu menyatu sempurna, membentuk sebuah gambar monster yang mengerikan. Suamiku dan ibunya adalah sekutu dalam perampokan terencana ini. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah lintah yang ingin mengisap darahku sampai kering, lalu membuang tubuhku yang tak bernyawa. Perlahan, aku menghapus air mataku dengan kasar. Kain dasterku basah oleh air mata kemarahan. Cukup. Cukup sudah aku menangis. Cukup sudah aku menjadi ratih yang bodoh, lugu, dan penurut. Di lantai dapur yang dingin itu, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan yang tadi meluap-luap perlahan membeku, mengeras menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam, setajam pisau daging yang tergantung di dinding. Mereka menginginkan tanahku, mereka menginginkan uangku untuk membiayai pesta pora mereka. Aku berdiri perlahan. Kakiku yang tadi lemas, kini menjejak lantai dengan mantap. Aku merapikan rambutku, membasuh wajahku di wastafel, dan menatap pantulan diriku di cermin kecil di atas tempat cuci piring. Mata itu bengkak, tapi sorotnya telah berubah. Tidak ada lagi ratih yang memelas. Aku mengambil toples nastar dari lemari, meletakkannya di nampan. Aku mengatur napas, menarik senyum palsu yang akan menjadi topeng baruku. Mulai detik ini, aku berjalan kembali ke ruang tamu. Bu Lastri sedang asyik meminum tehnya. Wajahnya tampak puas, mungkin membayangkan mobil baru dan menantu baru yang glamor. Maaf lama Bu, tadi cari toplesnya terselip, ujarku dengan nada suara yang tenang. Begitu tenang, hingga aku sendiri terkejut. Bu Lastri menatapku sinis. Lama sekali, kerjamu memang lamban. Aku meletakkan toples itu di meja. Silakan Bu, ucapku lembut. Dalam hati, aku berbisik, makanlah, nikmatilah kemenangan semu kalian selagi bisa. Karena setelah ini, aku yang akan memegang kendali permainan. Aku menatap wajah tua yang penuh keserakahan itu. Rasa hormatku padanya telah lenyap. Hangus terbakar bersamaan dengan matinya cintaku pada Bram. Mereka butuh uang tanah itu untuk modal usaha. Baiklah, aku akan memberikan apa yang mereka inginkan, tapi dengan caraku. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa modal itu akan menjadi biaya pemakaman bagi keserakahan mereka sendiri. Bu, panggilku pelan, memecah keheningan. Soal tanah itu, nanti malam Ratih mau bicara sama Mas Bram. Ratih rasa, Ibu benar. Sayang kalau tanah itu tidak jadi berkah buat Mas Bram. Mata Bu Lastri berbinar seketika. Sebuah kilatan tamak yang menjijikkan. Nah, begitu dong. Itu baru istri yang benar. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Tunggu saja, Bu. Tunggu tanggal mainnya. Air dingin yang membasuh wajahku pagi ini tidak mampu memadamkan api yang membara di dalam dada. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi, menelusuri garis-garis lelah di bawah mata yang semalaman tak bisa terpejam. Wanita di dalam cermin itu tampak asing, tatapannya kosong. Namun di balik kekosongan itu, tersimpan badai yang siap meluluh lantakan segalanya. Hari ini, aku bukan lagi Ratih yang penurut. Hari ini, aku adalah seorang aktris yang akan memainkan peran terbaik dalam hidupku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan keberanian yang kupaksakan, lalu keluar menuju ruang makan. Suasana di meja makan terasa begitu mencekik. Bram duduk sambil mengaduk kopinya dengan gerakan kasar. Bunyi denting sendok yang beradu dengan gelas keramik terdengar seperti lonceng peringatan di telingaku. Di seberangnya, ibu mertua, Bu Lastri, sedang mengoleskan selai kacang ke atas roti dengan wajah masam yang sengaja ia pamerkan. Tidak ada sapaan selamat pagi, tidak ada senyum, hanya keheningan yang syarat akan tuntutan bisu. Aku tahu persis apa yang ada di pikiran mereka. Tanah itu, warisan Bapak. Uang yang mereka bayangkan akan menjadi milik mereka. Mas, panggilku pelan, memecah kesunyian. Suaraku terdengar sedikit serak, dan aku membiarkannya begitu saja. Itu menambah kesan rapuh
yang ingin kutampilkan. Bram tidak langsung menoleh. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya mungkin sedang membalas pesan dari wanita itu. Apa? Jawabnya, ketus. Aku duduk perlahan di kursi sampingnya. Menautkan kedua tanganku di atas meja Sioliola. Aku sedang ketakutan. Aku sudah memikirkannya semalaman. Tentang permintaanmu. Dan permintaan ibu. Gerakan tangan Bu Lastri terhenti. Roti yang hendak digigitnya ia turunkan, kembali ke piring. Matanya yang tajam langsung menyambar wajahku, mencari tanda-tanda kebohongan atau penolakan. Sementara itu, Bram akhirnya meletakkan ponselnya. Perubahan sikapnya begitu drastis. Dari ketus menjadi penuh antisipasi. Maksudmu, soal tanah di Lembang itu? Tanya Bram. Nadanya melembut. Namun aku bisa mendengar desakan serakah di balik kelembutan palsu itu. Aku menunduk, menatap serat kayu di meja makan berpura-pura menahan tangis. Iya, aku sadar. Mungkin selama ini aku terlalu egois mempertahankan kenangan Bapak, padahal kamu sedang butuh modal usaha. Sebagai istri, aku seharusnya mendukungmu, Mas. Kalimat itu meluncur dari bibirku dengan rasa pahit yang luar biasa. Modal usaha? Batinku mencibir. Modal untuk menghidupi gaya hidup maya dan membeli harga diri di mata selingkuhanmu. Itu yang sebenarnya. Jadi, kamu setuju? Bu Lastri menyela cepat. Tubuhnya condong ke depan. Kamu mau jual tanah itu? Aku mengangguk perlahan. Masih tanpa menatap mata mereka. Iya Bu, aku setuju. Kalau memang itu satu-satunya cara agar usaha Mas Bram bisa maju, dan agar rumah tangga kita kembali harmonis. Hening sejenak, lalu ledakan kegembiraan yang memuakkan terjadi di hadapanku. Alhamdulillah, seru Bu Lastri sambil menepuk tangan. Wajahnya yang tadi masam kini merekah dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan giginya. Nah, itu baru menantu ibu. Harusnya dari dulu kamu begini, Ratih. Jangan kikir sama suami sendiri. Harta itu cuma titipan. Untuk apa disimpan-simpan kalau suamimu kesusahan? Bram langsung menggeser kursinya mendekat. Merangkul bahuku dengan erat. Sentuhan yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini terasa seperti lilitan ular. Kulitku meremang jijik, tapi aku memaksakan diri untuk tetap diam dalam rangkulannya. Sayang, terima kasih. Bisik Bram di telingaku. Aroma parfumnya bercampur dengan bau sama rokok mint, yang bukan miliknya rokok yang biasa dihisap Maya. Aku janji, begitu usaha ini jalan, uangnya akan balik berlipat-lipat. Kita bisa beli tanah lagi nanti, di tempat yang lebih bagus. Bohong! Teriak hatiku. Kamu bahkan tidak berniat menyisakan 1 rupiah pun untukku atau anak kita. Tapi Mas, aku melepaskan diri dari rangkulannya perlahan. Menatap matanya dengan tatapan sayu yang sudah kulatih. Aku punya satu syarat. Senyum di wajah Bram sedikit memudar, digantikan oleh kewaspadaan. Syarat? Syarat apa? Jangan yang aneh-aneh, Ratih. Kita butuh uangnya cepat. Bu Lastri mendengus pelan. Kembali menyambar rotinya. Asal jangan minta bagian yang aneh-aneh. Ingat, ini untuk modal usaha Bram, bukan untuk belanja tas. Aku menelan ludah. Menahan gejolak amarah yang nyaris meledak mendengar ucapan ibu mertua. Betapa ironisnya, dia menuduhku ingin belanja tas. Padahal, uang itu direncanakan untuk membelikan Maya mobil dan rumah. Bukan itu, Bu, jawabku lirih. Aku cuma mau, karena tanah itu peninggalan bapak satu-satunya, aku ingin proses penjualannya aku yang urus sendiri. Bram mengerutkan kening. Maksudmu? Aku yang akan cari pembeli, dan aku yang akan urus notarisnya. Jelasku dengan nada tegas, namun tetap lembut. Bapak dulu punya kenalan notaris yang dipercaya keluarga. Aku nggak mau sembarangan jual ke calo atau lewat perantara yang nggak jelas. Aku mau pastikan tanah itu jatuh ke tangan orang yang tepat dan harganya sesuai pasaran, supaya modal usaha Mas Bram juga maksimal. Bram tampak ragu. Ia saling pandang dengan ibunya. Aku tahu ketakutan mereka. Jika aku yang mengurus, mereka tidak bisa memegang uangnya secara langsung di awal. Atau mungkin mereka takut aku berubah pikiran di tengah jalan. Kenapa harus repot-repot? Sela Bram mencoba terdengar logis. Aku punya teman yang bisa bantu urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan saja, beres. Kamu kan sibuk urus rumah, urus anak, biar aku saja yang capek. Benar kata suamimu. Timpel Bu Lastri, perempuan itu nggak usah pusing urusan jual beli tanah. Rumit. Biar laki-laki saja yang atur. Inilah momen kuncinya. Aku harus menarik tali pancing ini dengan hati-hati. Aku menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursi seolah-olah kecewa. Ya sudah,
kalau Mas Bram dan Ibu tidak percaya sama aku. Padahal niatku cuma ingin membantu memastikan harganya tinggi. Kalau lewat teman Mas Bram, belum tentu harganya bagus kan? Tapi kalau kalian memaksa, lebih baik tanahnya tidak usah dijual dulu. Aku takut Bapak sedih kalau tanahnya dijual murah. Aku melangkah menjauh, seolah hendak kembali ke kamar. Strategi tarik ulur, ketakutan akan kehilangan sumber uang, pasti akan mengalahkan ego mereka. Tunggu Ratih, Bram memanggil cepat. Aku berhenti, membelakangi mereka. Sebuah senyum tipis dan dingin terukir di bibirku sebelum aku memasang wajah sedih lagi dan berbalik. Mas, Bram menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tampak frustrasi. Ia menatap ibunya sejenak, lalu kembali menatapku. Keserakahan di matanya terlalu jelas untuk disembunyikan. Bayangan uang miliaran rupiah sudah menari-nari di pelupuk matanya, menghapus segala rasionalitas. Oke, kata Bram menyerah. Kamu yang urus notaris dan pembelinya. Tapi janji, ya, prosesnya harus cepat. Minggu ini kalau bisa sudah ada tanda jadi. Benar, tambah Bu Lastri dengan nada memperingatkan. Jangan dijadikan alasan buat Nandi Nandalo, Ratih. Bram butuh modal itu segera. Aku berjalan kembali ke meja makan, menatap mereka berdua dengan sorot mata yang kusembunyikan di balik kelopak mata yang turun. Aku janji, Mas, Bu, aku sudah menghubungi kenalan Bapak. Kebetulan ada pembeli yang sangat berminat dan berani bayar tunai dengan harga tinggi. Proses notaris bisa kita lakukan lusa. Kalau kalian setuju, mata Bu Lastri membelalak. Tunai, harga tinggi. Iya Bu, jauh di atas harga pasaran karena posisinya strategis. Dustaku dengan lancar. Kenyataannya, aku memang sudah menyiapkan segalanya, tapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Aku cuma mau berbakti. Aku mau Mas Bram sukses. Bram tersenyum lebar. Kali ini senyum kemenangan yang tulus, kemenangan yang ia kira miliknya. Ia berdiri dan memelukku lagi, lebih erat dari sebelumnya. Kamu memang istri terbaik, Ratih. Maafin aku kalau Cameron aku agak keras. Itu karena aku stres mikirin masa depan kita, Mas. Gak apa-apa, Mas. Jawabku pelan. Tanganku menggantung kaku di sisi tubuh, tidak membalas pelukannya. Aku mengerti kok, semua ini demi masa depan. Demi masa depan, tapi bukan masa depan kita. Bisikku dalam hati. Setelah sarapan itu berakhir, suasana rumah berubah 180 derajat. Ketegangan yang mencekam berganti menjadi euforia yang menggelikan. Bram bersiul-siul kecil sambil bersiap berangkat kerja atau mungkin menemui Maya untuk mengabarkan berita gembira ini. Bu Lastri bahkan bersikap manis padaku, menawariku untuk memijat kakinya nanti sore. Seolah-olah aku adalah ratu yang baru saja memberikan mereka kunci brankas emas. Aku memperhatikan mereka dari ambang pintu dapur, melihat Bram yang merapikan kemejanya dengan penuh percaya diri di depan cermin ruang tamu. Dan Bu Lastri yang sudah menelepon salah satu temannya, mungkin untuk menyombongkan rencana usaha anaknya yang akan segera cair. Mereka tertawa, mereka bahagia, mereka merasa sudah menang. Aku membiarkan mereka menikmati ilusi ini. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin, agar nanti ketika aku menghempaskan mereka ke tanah, rasa sakitnya akan menghancurkan tulang belulang kesombongan mereka. Siang harinya, ketika rumah sudah sepi, aku duduk sendirian di ruang kerja mendiang Bapak. Di atas meja kayu jati tua itu, terhampar berkas-berkas tanah yang selama ini menjadi sumber pertikaian. Sertifikat asli dengan sampul hijau tua itu terasa dingin di bawah telapak tanganku. Aku membuka map lain yang kusimpan rapi di laci terkunci. Di sana, tersimpan dokumen yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari bersama notaris kepercayaan, dokumen, akta hibah. Jariku gemetar bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat kepada Pak Handoko. Notaris senior sahabat Bapak, Pak, ikannya sudah memakan umpan, jadwalkan pertemuan lusa, jam 10 pagi, pastikan semuanya siap sesuai rencana saya. Aku meletakkan ponsel dan kembali menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding ruang kerja. Di foto itu, Bram tersenyum begitu tulus. Atau setidaknya, begitu yang dulu kulihat. Sekarang, aku hanya melihat topeng. Kamu menginginkan tanah ini, Mas? Gumamku pada ruangan yang sunyi. Suaraku menggema, memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi bisu perjuanganku. Kamu dan ibumu begitu menginginkan uang dari tanah ini, sampai kalian lupa siapa pemilik sebenarnya. Kalian lupa bahwa seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Aku menutup map tersebut dengan bunyi, bam, yang tegas. Tidak ada lagi keraguan. Air mata sudah kering. Rasa cinta sudah mati. Dikubur bersama pengkhianatan mereka yang keji. Lusa nanti,
Di kantor notaris, mereka akan datang dengan baju terbaik dan senyum paling lebar, membayangkan tumpukan uang. Dan aku akan berada di sana, duduk dengan tenang, siap untuk menarik karpet dari bawah kaki mereka. Balas dendam terbaik bukanlah dengan teriakan atau amukan, melainkan dengan senyuman tenang yang menyembunyikan belati. Dan hari ini, aku telah mengasah belati itu dengan sempurna. Hembusan udara dari pendingin ruangan di kantor notaris Pak Heru menerpa tengkukku, mengirimkan sensasi dingin yang kontras dengan darah yang mendidih di dalam tubuhku. Aroma pengharum ruangan berbau lavender, bercampur samar dengan bau keringat gugup dan parfum murahan yang menyengat hidung. Aku duduk di kursi kulit hitam yang besar, membiarkan punggungku tegak, sementara tanganku terlipat rapi di atas pangkuan. Di seberang meja kayu jati yang mengkilap itu, Bram duduk dengan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer secara ritmis, menciptakan bunyi, tap-tap-tap, yang mengganggu keheningan ruangan. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, rambutnya disisir kelimis. Dan senyum palsu yang memuakan itu, terus terkembang setiap kali matanya bertemu dengan mataku. Di sebilanya, ibu mertuaku, Bu Lastri, tampak seperti wanita yang baru saja memenangkan loterai. Matanya berbinar tamak, melirik berkas-berkas di atas meja siluala. Tumpukan kertas itu bisa berubah menjadi tumpukan emas batangan dalam sekejap. Namun, yang paling membuat perutku mual adalah kehadiran wanita itu. Maya, Bram, dengan beraninya membawanya serta ia memperkenalkannya sebagai kerabat jauh yang kebetulan sedang di kota dan ingin belajar tentang investasi properti. Betapa bodohnya mereka mengira aku masih buta. Maya duduk di sofa pojok ruangan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun aku bisa melihat pantulan seringainya di kaca lemari arsip. Ia mengenakan gaun merah mencolok yang terlalu pendek untuk acara formal, seolah sudah bersiap untuk pesta perayaan setelah uang cair. Nah, Bu Ratih, suara bariton Pak Heru memecah ketegangan. Pria parubaya itu membetulkan letak kacamatanya, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia adalah satu-satunya orang di ruangan ini, selain aku yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Semua pihak sudah hadir. Pembeli, Bapak Sanjaya, sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya di ruangan sebelah untuk tanda tangan final. Setelah ibu menyetujui pelepasan hak, Bram langsung memotong, tubuhnya condong ke depan dengan antusiasme yang meluap. Semua sudah beres, Pak Heru. Istri saya sudah setuju sepenuhnya. Kita tinggal tanda tangan saja kan? Ratih sudah tidak sabar ingin memajukan usaha keluarga kami. Ia menoleh padaku, matanya mendesak. Iya kan sayang? Ayo, jangan buang waktu Pak Notaris. Tanda tangan di sini. Bram menyodorkan pena emas miliknya, seolah ia adalah raja yang sedang memberikan titah. Bu Lastri ikut menimpali. Suaranya melengking dibuat-buat manis. Iya Ratih, ingat, ini demi masa depan kita semua. Ibu sudah bernazar mau syukuran kalau tanah ini laku. Kamu tanda tangan yang cepat ya nak? Aku menatap pena itu. Kemudian, aku menatap wajah Bram. Lalu beralih ke Bu Lastri, dan sekilas melirik Maya yang kini menurunkan ponselnya, menatapku dengan tatapan meremehkan. Detik-detik ini terasa lambat. Seperti putaran film, slow motion, aku ingin merekam ekspresi penuh harap di wajah mereka, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk tahan-tahan mendatang. Aku tidak mengambil pena itu. Sebaliknya, aku membuka tas kulitku perlahan. Suara resleting tas terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Aku mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Bukan map merah yang disodorkan Bram. Maaf mas, suaraku terdengar tenang, bahkan di telingaku sendiri. Sangat kontras dengan jantungku yang berdegup kencang. Sepertinya ada kesalahpahaman kecil di sini. Bram mengerutkan kening. Senyumnya sedikit goyah. Kesalahpahaman apa? Dokumennya ada di meja, Ratih. Itu map apa? Aku meletakkan map biru itu di tengah meja, tepat di hadapan Pak Heru. Lalu menatap Bram, lurus tepat di manik matanya. Aku tidak bisa menandatangani akta jual beli tanah warisan bapakku, Mas. Karena secara hukum, tanah itu bukan lagi milikku. Hening. Jarum jam di dinding seakan berhenti berdetak. Suara, tap-tap-tap. Kaki Bram berhenti mendadak. Apa maksudmu? Tanya Bu Lastri tajam. Nada manisnya lenyap seketika. Jangan main-main kamu, Ratih. Sertifikatnya atas nama kamu. Benar, Bu. Jawabku lembut, namun penuh penekanan. Dulu memang atas namaku, tapi 3 minggu yang lalu, tepat sehari setelah Mas Bram memaksaku menjualnya pertama kali, aku sudah menghadap Pak Heru secara pribadi. Aku mengangguk pada Pak Heru. Sang notaris membuka map biru itu dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi
dengan materai dan cap basah. Ia membacakannya dengan nada datar dan profesional. Ini adalah akta hibah. Saudari Ratih telah memindah tangankan kepemilikan tanah seluas 500 meter persegi tersebut kepada anak kandungnya, Bima Anggara. Dalam akta ini juga tercantum klausul perwalian khusus, bahwa tanah ini tidak dapat dijual, digadaikan, atau dipindah tangankan dengan cara apapun, sampai Bima berusia 21 tahun, tanpa kecuali. Bram ternganga. Wajahnya yang tadi cerah kini memucat, seolah darahnya tersedot habis ke lantai. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Apa? Suaranya tercekat. Kau menghibahkannya ke Bima? Bima baru 5 tahun, Ratih. Kau gila. Aku sangat waras, Mas. Potongku cepat. Justru karena Bima masih 5 tahun, aku harus mengamankan masa depannya dari tenggen-tenggen serakah yang ingin merampok haknya. Tapi kita butuh uang itu. Jared Bulastri. Ia berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam karena amarah. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Lancang sekali kamu mengambil keputusan tanpa diskusi dengan suami. Batalkan. Batalkan sekarang juga, Pak Notaris. Pak Heru menggeleng tenang. Tidak bisa, Bu. Akta ini sah secara hukum dan sudah didaftarkan di Badan Pertanahan. Proses balik nama sertifikat ke atas nama Ananda Bima sedang berjalan. Ibu Ratih sendiri pun tidak bisa membatalkannya sekarang. Apalagi Bapak Bram, yang tidak punya hak apapun atas tanah bawaan istri kalian. Bram menggeram. Tangannya mengepal di atas meja, hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya padaku kini penuh kebencian murni. Kau menipuku. Kau bilang kau setuju. Kau bersikap manis minggu ini hanya untuk ini. Aku hanya belajar darimu, Mas. Balasku dingin. Kau juga bersikap manis padaku hanya demi uang, kan? Sebelum Bram sempat meledak lebih jauh, aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari tasku. Kali ini sebuah amplop coklat tebal. Aku melemparkannya ke hadapan Bram. Amplop itu mendarat dengan bunyi, plak, yang memuaskan. Dan karena tanah itu tidak bisa dijual, kataku, suaraku mulai bergetar karena emosi yang akhirnya tumpah. Maka modal untuk usaha barumu tidak ada. Dan tentu saja, tidak ada uang untuk membelikan apartemen dan mobil baru bagi selingkuhanmu yang duduk di pojok sana. Aku menunjuk Maya, tanpa menoleh. Di sadet mata, aku melihat Maya tersentak kaget wahania pes. Ia mencoba menyusutkan tubuhnya di sofa, tapi sudah terlambat. Sorotan lampu seakan menelanjanginya. Bram membeku. Tangannya gemetar saat menyentuh amplop coklat itu. Buka, Mas, perintahku. Dengan tangan gemetar, Bram merobek amplop itu. Isinya berhamburan keluar. Foto-foto mesra Bram dan Maya di hotel, bukti, chat, berisi janji-janji manis tentang uang hasil penjualan tanahku. Dan salinan transfer bulanan Bram ke rekening Maya yang mengambil jatah susu anak kami. Dan di tumpukan paling bawah, sebuah dokumen dengan kop surat pengadilan agama, gugatan cerai, bisik Bram. Matanya membelalak menatap kertas itu. Ya, tegasku, aku menggugat cerai kamu dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran ekonomi. Aku juga menuntut hak asuh penuh atas Bima. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini, karena selama ini akulah yang menafkahi keluarga, sementara kau menghamburkan gajimu untuk wanita itu. Bulastri terduduk lemas kembali di kursinya. Matanya nanar menatap foto-foto yang berserakan. Namun, bukan rasa malu yang kulihat di sana, melainkan kekecewaan mendalam karena uang miliaran yang ia impikan telah melayang begitu saja. Ratih, ini bisa dibicarakan. Bulastri mencoba merayu, tapi suaranya terdengar putus asa dan menyedihkan. Jenggen, begini, nak, ingat Bima. Aku melakukan ini justru karena aku ingat Bima, Bu. Bentakku membuat Bulastri terlonjak. Selama ini aku diam. Aku sabar melihat kalian menggerogoti hidupku. Tapi saat kalian berencana menjual satu Satania, peninggalan orang tuaku demi pelacur ini, aku menunjuk Maya yang kini sudah berdiri, bersiap kabur. Kesabaranku habis, Maya, yang menyadari bahwa skenario kemenangan mereka telah hancur lebur, dan tahu bahwa tidak ada uang yang akan cair hari ini, mendengus kasar. Ia menyambar tasnya. Sialan, umpat Maya keras. Tidak lagi peduli dengan sandiwaranya. Ia menatap Bram dengan jijik. Kamu bilang semuanya beres, Bram. Kamu bilang istrimu itu bodoh. Ternyata kamu yang tolol. Jangan hubungi aku lagi kalau kamu miskin. Maya membanting pintu kantor notaris saat keluar, meninggalkan gema dentuman yang menyakitkan. Bram menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan kosong, lalu beralih menatapku. Wajahnya hancur, bukan karena rasa bersalah, aku tahu itu, tapi karena ia sadar
Ia baru saja kehilangan segalanya dalam satu tarikan napas. Uang, selingkuhan, dan istri yang selama ini menjadi sapi perahannya. Aku berdiri, merapikan rokku yang sedikit kusut. Rasanya ringan sekali. Beban yang selama bertahan-tahan menindih pundakku seakan menguap bersamaan dengan keluarnya Maya dari ruangan ini. Urusan kita sudah selesai di sini, Pak Heru, ujarku pada sang notaris yang menatapku dengan hormat. Tentu, Bu Ratih, silakan, jawabnya sopan. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Bram mencoba bangkit. Tangannya terulur seolah ingin meraihku. Ratih, tunggu, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh. Jelaskan saja pada hakim nanti, Mas. Dan oh ya, tolong segera angkat kaki dari rumahku malam ini. Sertifikat rumah itu juga atas namaku. Warisan ibu. Kunci serep sudah kuganti. Aku melangkah keluar dari ruangan dingin itu, menuju hangatnya sinar matahari di luar. Di belakangku, terdengar suara raungan frustrasi Bram, dan tangisan histeris Bulastri yang terlambat. Langit di luar begitu biru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas dengan lega. Benar-benar lega. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat kantor notaris itu begitu pekat. Seolah menyedot seluruh oksigen yang ada. Suara pendingin ruangan yang mendengung halus terdengar seperti raungan mesin jet di telingaku. Kontras dengan wajah-wajah yang membeku di hadapanku. Aku duduk bersandar di kursi kulit yang dingin, menatap lurus ke arah mereka tiga manusia yang selama ini menggerogoti kewarasanku. Bram masih mematung dengan mulut setengah terbuka. Matanya menatap berkas akta hibah di atas meja, seolah benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan, kini memucat. Warnanya terkuras habis, hingga tampak seputih kertas HVS yang berserakan. Di sebelannya, Ibu Lastri mencengkeram lengan kursi begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terdengar berat, memburu, seakan ada batu besar yang menindih dadanya. Namun, reaksi yang paling memuaskan dan paling menyakitkan datang dari Maya. Wanita itu perlahan bangkit dari kursinya. Bunyi derit kaki kursi yang bergesekan dengan lantai marmer memecah kebisuan. Maya tidak menatapku. Tatapannya, yang kini tajam dan dingin bagai silet, tertuju sepenuhnya pada Bram. Senyum manis yang ia pamerkan sejak masuk ruangan tadi telah lenyap tanpa bekas. Jadi, suara Maya terdengar rendah, namun penuh penekanan yang mengerikan. Uangnya tidak ada? Bram tersentak, seolah baru saja ditampar. Ia menoleh patah-patah ke arah selingkuhannya. Mei, dengarkan aku dulu. Ini cuma salah paham. Ratih pasti bercanda. Kita bisa batalkan hibah itu. Aku akan cari pengacara. Jangan bodoh, Bram, potong Maya, kasar. Suaranya melengking, membuat Pak Notaris dan calon pembeli tanah yang duduk di ujung meja tampak risih dan mulai membereskan barang-barang mereka. Kamu dengar sendiri tadi, tanah itu sudah atas nama anakmu. Kamu tidak punya hak jual, artinya kamu tidak punya uang 5 miliar itu. Sayang, tolong. Bram mencoba meraih tangan Maya, namun wanita itu menepisnya dengan gerakan jijik. Seolah tangan Bram berlumuran kotoran. Jangan sentuh aku, desis Maya. Ia menyambar tas mahalnya dari meja. Aku sudah membuang waktu berbulan-bulan melayanimu, mendengarkan janji-janji manismu tentang modal butik dan mobil baru. Ternyata, kamu cuma laki-laki kere yang menumpang hidup pada warisan istri. Aku melihat bahu Bram merosot. Harga dirinya, yang selama ini ia bangun di atas pondasi kesombongan semu, runtuh seketika di depan mataku. Ia tampak begitu kecil, begitu menyedihkan. Maya, kita saling mencintai. Gumam Bram, suaranya parau, hampir seperti rengekan anak kecil. Maya tawa yang kering dan tanpa emosi. Ia memandangi Bram dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Cinta, Bram, sadarlah. Cinta itu butuh biaya. Kalau kamu tidak punya uang untuk menghidupi gaya hidupku, untuk apa aku bersamamu? Cari saja wanita lain yang mau diajak hidup susah di rumah ibumu yang sempit itu. Tanpa menoleh lagi, Maya memutar tumit sepatu hak tingginya dan melangkah menuju pintu. Bunyi, tak-tak-tak, langkahnya terdengar tegas, menjauh, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa memualkan di ruangan itu. Pintu tertutup. Hening kembali menyergap. Pak Haryo, sang calon pembeli, berdeham canggung. Ia berdiri sambil memasukkan pulpennya ke saku jas. Pak Bram, Bu Ratih, saya rasa urusan saya di sini sudah selesai. Saya tidak tertarik membeli tanah sengketa, apalagi dengan drama rumah tangga seperti ini. Permisi. Pak Notaris pun ikut berdiri, membereskan berkas-berkasnya,
dengan wajah datar, namun menyiratkan rasa kasihan entah pada siapa. Dalam hitungan menit, ruangan itu kosong, hanya menyisakan aku, Bram, dan Ibu Lastri. "Ratih!" teriakan Ibu Lastri, memecahkan lamunanku. Wanita tua itu bangkit dengan gemetar, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang keriput. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. "Kamu, wanita ular!" serunya dengan suara bergetar. "Kamu sengaja menjebak kami. Kamu biarkan kami berharap, kamu biarkan kami malu di depan orang banyak. Di mana hati nuranimu? Suamimu butuh modal, ibumu butuh biaya hidup yang layak, dan kamu malah memberikan tanah itu pada anak ingusan yang belum mengerti uang." Aku menatap Ibu Lastri dengan tenang. Aneh sekali. Dulu teriakan seperti ini akan membuatku menciut, menangis di pojok kamar mandi. Tapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa selain rasa lelah yang purba. "Anak ingusan itu cucu ibu," jawabku datar. "Dan tanah itu adalah haknya. Warisan dari orang tuaku untuk menjamin masa depannya, bukan untuk membiayai pelacur suamiku. Jaga mulutmu." Bram membentak. Wajahnya merah padam. Ia maju selangkah, tangan terkepal. "Maya bukan pelacur. Dan kamu? Beraninya kamu menceraikan aku di depan umum? Kamu pikir kamu siapa tanpa aku?" Aku tertawa pelan, tawa yang getir. Aku berdiri perlahan, merapikan blazer yang kukenakan. Aku adalah pemilik rumah yang kalian tumpangi. Bram, aku adalah orang yang membayar listrik, air, dan makanan yang masuk ke perut kalian setiap hari. Sementara gajimu habis untuk mentraktir Maya. Aku melangkah mendekati mereka. Bram mundur sedikit, terintimidasi oleh tatapan mataku yang tak lagi menyiratkan ketakutan. "Dengarkan baik-baik," ucapku, menekan setiap suku kata. "Gugatan cerai sudah masuk, tanah warisan sudah aman atas nama anakku. Dan satu lagi, rumah yang kita tempati sekarang, itu juga atas namaku, dibeli dengan uang tabunganku sebelum menikah." Mata Bram membelalak lebar. Maksudmu?" "Maksudku," lanjutku dingin, "kalian punya waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari rumahku. Bawa semua barang-barangmu, dan bawa ibumu yang terhormat ini." "Kamu mengusir kami," pekik Ibu Lastri histeris. Ia merosot kembali ke kursi, memegangi dadanya, mencoba memainkan kartu korban yang selama ini ampuh. "Aduh, jantungku, Bram, jantung ibu sakit. Istrimu mau membunuh ibu. Dulu, aku akan panik. Aku akan berlari mengambilkan air, memijat kakinya, dan meminta maaf. Tapi kali ini, aku hanya melihat arloji di pergelangan tanganku. "Simpan aktingmu, Bu," kataku tanpa nada. "Kesehatan ibu baik-baik saja saat merencanakan penjualan tanahku dengan semangat tadi. Kalau memang sakit, silakan minta Bram bawa ke rumah sakit. Pakai uang tabungannya." "Tunggu, dia tidak punya tabungan kan?" Bram menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara kebencian dan keputusasaan yang mendalam. Ia sadar, benar-benar sadar, bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam 1 jam. Maya pergi, uang melayang, dan sekarang tempat tinggalnya pun terancam. "Ratih, tolong!" Suara Bram merendah. Getaran putus asa terdengar jelas. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik, demi anak kita. Jangan seperti ini. Aku khilaf. Aku janji akan berubah." "Khilaf yang direncanakan berbulan-bulan?" tanyaku sinis. "Kamu tidak menyesal karena mengkhianatiku, Bram. Kamu menyesal karena rencanamu gagal dan kamu jadi miskin. Itu bedanya." Aku mengambil tasku, merasa beban bertentan yang selama ini menghimpit pundakku perlahan terangkat. Udara di sekitarku terasa lebih ringan. "Tunggu surat panggilan dari pengadilan," ujarku sebagai kalimat penutup. "Dan jangan koba-koba datang ke kantor atau sekolah anakku. Hak asuh akan kuperjuangkan sampai mati." Aku berbalik, melangkah menuju pintu keluar kantor notaris itu. Di belakangku, terdengar isak tangis Ibu Lastri yang meraung-raung, menyalahkan nasib, menyalahkan dunia, namun tak sedikit pun menyalahkan keserakahannya sendiri. Terdengar pula Bram yang membanting sesuatu ke lantai, sambil memaki kasar. Bunyi kehancuran mereka adalah musik yang memilukan, namun perlu kudengar. Itu adalah bunyi runtuhnya istana pasir yang mereka bangun di atas penderitaanku. Saat aku mendorong pintu kaca lobi dan melangkah keluar, sinar matahari sore menerpa wajahku. Hangat, silau, jalanan Jakarta yang macet dan bising menyambutku, tapi bagiku, itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menatap layar yang menampilkan foto anakku yang sedang tersenyum lebar. "Kita aman, Nak," bisikku pada layar itu. Air mata haru menetes satu persatu di pipiku. Bukan karena sedih,
Tapi karena lega yang luar biasa, ibu sudah membereskan semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang bercampur dengan debu kota. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi manipulasi. Bram dan ibunya kini harus belajar cara bertahan hidup di dunia nyata. Dunia di mana keserakahan memiliki harga yang mahal. Sementara aku baru saja memulai hidupku yang sebenarnya.